Baik, saudara-saudara sekalian, jadi di pertemuan perdana ini kita akan membahas tentang konsep dasar, monitoring, evaluasi, dan pengukuran kinerja pemerintah daerah. Konsep dasar ini merupakan pemahaman awal kita tentang bagaimana monitor dan pengukuran kinerja pemerintah daerah. Dan dengan pemahaman dasar yang baik, kita bisa membahas secara operasional bagaimana prakteknya. Tanpa kita tahu tentang apa dan bagaimana itu MONEF dan pengukuran kinerja pemerintah, kita akan kesulitan untuk melihatnya dalam tataran yang lebih praktis, ya, atau yang lebih jauh. Jadi ini merupakan materi perdana yang penting mengantarkan kita lebih jauh tentang materi berikutnya. Yang pertama tentang monitoring. Sebenarnya kalau kita mau definisikan lebih jauh tentang monitoring, itu kita bisa dapatkan pandangan yang beragam dari para pakar dalam mendefinisikan monitoring itu sendiri. Semuanya tergantung kepada sisi dan perspektif masing-masing. Tapi secara sederhana kita bisa mendefinisikan bahwa monitoring itu adalah memantau pelaksanaan program. Memantau, melihat langsung bagaimana pelaksanaan program. Jadi ada 3 kata kunci di sini: memantau, pelaksanaan, dan program. Jadi ada program. Program itu adalah rencana-rencana yang sifatnya operasional, dan program-program itu pada saat dia dilaksanakan, itu dilakukan pemantauan, diamati, dilihat progres dan pelaksanaannya. Dengan begitu kita bisa memastikan bahwa program itu selaras dengan rencana dan sesuai dengan tujuan. Jadi kalau dalam program itu ada rencana atau program tadi yang di sana itu ada tujuan atau target, maka proses menuju sini ini disebut dengan pelaksanaan. Maka disinilah fungsi monitoring. Monitoring itu untuk melihat apakah pelaksanaannya sudah sesuai atau belum dengan program, dan apakah pelaksanaannya selaras untuk mencapai target atau tujuan. Jadi memastikan, sama seperti orang membawa perahu atau kapal, monitoring itu dia memastikan bahwa ini jalur yang dia lalui itu sudah sesuai dengan rencana awal perjalanan dan tujuan yang ingin dicapai. Jadi selama proses itu dimonitoring, dilihat. Misalkan pemerintah daerah ingin bangun jalan, rencana jalannya berapa panjang, lebarnya seperti apa, kualitas bahannya seperti apa. Maka ketika dilaksanakan dari bulan apa sampai bulan apa, dikerjakan oleh siapa, itu harus diamati, harus dilihat, dimonitoring, dikontrol. Jangan sampai pekerjaannya sudah selesai baru dievaluasi, itu terlambat. Itu terlambat ketika ada yang keliru, ada yang keluar dari rencana, ada yang tidak sesuai dengan target, kita tidak bisa melakukan perbaikan lagi secara baik dan efektif. Tapi manakala terjadi dilakukan monitoring, ketika ada yang error, ada yang miss, ada ketimpangan, kita langsung memberikan koreksi. Jadi monitoring itu salah satu prosesnya adalah, salah satu tujuannya adalah memberikan koreksi. Memperbaiki. Jadi kalau pelaksanaan, oh ini tidak sesuai nih, tolong diperbaiki. Oh ini seharusnya catnya warna merah, kenapa biru, diperbaiki. Oh ini jalannya seharusnya sampai di sini, kenapa cuma kecil atau terlalu besar. Itu langsung dilakukan perbaikan pada saat itu. Itu fungsi monitoring posisinya penting dalam pelaksanaan kinerja pemerintah daerah. Tidak boleh nanti dievaluasi di ujung, terlambat. Sangat terlambat manakala kita evaluasinya di ujung.
Selama start pelaksanaan sampai ada luaran itu dimonitoring, diamati, ditinjau untuk melihat kesesuaiannya. Karena kita tidak bisa abaikan bahwa dalam implementasi kinerja-kinerja pembangunan, pemerintahan maupun implementasi kebijakan selalu ada potensi terjadinya ketimpangan. Ketimpangan itu karena berbagai faktor. Masalah human error, ya, manusianya yang error, gitu ya, atau masalah cuaca, atau masalah-masalah teknis lainnya yang harus segera diperbaiki pada saat itu. Disinilah peran monitoring evaluasi. Jadi monitoring evaluasi itu secara sederhana kita bisa definisikan sebagai memantau pelaksanaan program. Nah, ada beberapa hal yang menjadi poin penting ketika kita bicara tentang monitoring. Yang pertama adalah pengumpulan data secara berkala. Pengumpulan data secara berkala. Pengumpulan data secara berkala itu adalah kita mengamati atau mengumpulkan data di lapangan secara berkala. Berkala itu rutin, terus-menerus. Untuk mengetahui perkembangan program. Contohnya, jalan itu ditargetkan, dikerjakan dalam 1 minggu ini berapa meter atau berapa kilometer yang kualitas seperti ini. Itu diamati. Sudah tercapai atau belum progresnya, sudah tercapai belum progresnya, sesuai itu tidak spesifikasinya, itu diamati, dikumpul data melalui wawancara, melalui pengamatan langsung di lapangan, dan seterusnya. Jadi pengumpulan data secara berkala. Pengumpulan data itu bisa dengan datang langsung ke lapangan mengambil data, dengan meminta laporan tertulis, atau melalui wawancara bertanya langsung kepada pelaksana. Nah, itu nanti di teknik-teknik mengumpulkan data monitoring. Jadi bisa melalui laporan tertulis atau laporan lisan atau pengamatan langsung di lapangan, itu bisa dilakukan. Jadi pengumpulan datanya berkala, berkelanjutan, rutin. Yang kedua, fokusnya itu pada input dan proses. Input dan proses. Jadi input proses kemudian ditambah dengan output ya, hasil awalnya. Hasil awal. Jadi capaian awalnya. Proses. Jadi tadi seperti yang sampaikan dalam pelaksanaan program itu ada input, proses, output, ada outcome, ada juga income, atau ada yang menyebutnya ada juga efek, dampak. Maka monitoring itu dia fokus kepada input, proses itu yang paling penting. Output, tapi output yang sifatnya awal, jangka pendek. Input itu apa? Input itu sumber daya yang dimanfaatkan dalam pelaksanaan program kerja pemerintah. Misalkan anggaran, bahan baku, tenaga kerja, waktu, informasi, itu dievaluasi. Jadi inputnya, apakah anggarannya cukup atau tidak, apakah tenaga kerjanya cukup atau tidak, apa bahan bakunya cukup atau tidak, apakah lingkungannya mendukung atau tidak. Semua yang diperlukan untuk mengerjakan sesuatu, itu disebut input. Segala sesuatu yang diperlukan untuk mengerjakan sesuatu, itu disebut dengan input. Misalkan orang bikin jalan, dia butuh apa? Tenaga kerja, dia butuh anggaran, dia butuh misalkan lingkungan cuaca yang baik, bahan baku yang tersedia dengan kapasitas tertentu, kendaraan misalkan, itu dievaluasi, dimones. Yang kedua adalah proses. Proses itu merupakan tahapan-tahapan dalam kegiatan. Tahapan-tahapan dalam kegiatan. Jadi misalkan dalam pencampuran, dalam penyediaan itu diamati, dievaluasi prosesnya. Kemudian yang berikut adalah outputnya, hasilnya. Hasil itu progres.
jalannya sudah berapa meter gitu supaya yang itu dievaluasi. Kemudian alat untuk melakukan monitoring apa? Alat untuk melakukan monitoring itu yang pertama adalah laporan berkala. Laporan berkala. Laporan berkala dari siapa? Dari pelaksana program. Misalkan kalau dia sedang membuat program pemberdayaan atau misalkan pelatihan terhadap masyarakat pesisir tentang tentang pemanfaatan digital untuk eh, pemasaran hasil laut misalkan. Itu berapa lama kegiatannya? Dia buatkan laporan berkala tentang progresnya. Yang kedua melalui kunjungan langsung ke lapangan. Dia datang langsung ke lapangan untuk mengamati apa yang dilakukan. Cara lainnya adalah melalui sistem informasi yang digunakan. Jadi dikembangkan sistem informasi di mana semua pekerjaan itu dilaporkan, pelaksanaan program itu dilaporkan sehingga bisa dimonef bagaimana capaian-capaiannya. Tahu ada sistem informasi yang bisa memberikan informasi secara otomatis, secara manual. Contohnya informasi tentang cuaca. Itu dia berikan informasi otomatis cuaca seperti ini, laporannya otomatis disampaikan. Jadi ini merupakan kegiatan monitoring. Yang berikut kita membahas tentang evaluasi. Apa itu evaluasi? Seperti saya sampaikan, kalau kita baca referensi, kita akan dapatkan pandangan yang beragam tentang evaluasi. Ada yang pendapatnya panjang, ada yang sederhana, macam-macam. Tapi secara sederhana, kita bisa katakan bahwa evaluasi itu merupakan uh, proses penilaian keberhasilan dan dampak. Proses penilaian keberhasilan dan dampak. Apakah sesuatu itu berhasil atau tidak dan apa dampaknya? Misalkan begini, ditargetkan jalannya bangun berapa kilometer. Berhasil tidak di jalan itu dibangun dalam rentang waktu tertentu dengan anggaran yang ditargetkan? Berhasil. Setelah jalan itu jadi, apakah jalan itu punya dampak tidak terhadap masyarakat? Misalkan kita berharap dengan adanya jalan itu, produksi petani itu jadi naik. Pendapatannya jadi naik. Ternyata setelah jalannya jadi, produksinya tetap sama. Pendapatan masyarakat juga sederhana. Jalannya berhasil, iya. Tapi dampaknya ke masyarakat seperti yang targetkan ternyata tidak ada. Maka ini akan menjadi salah satu barometer pemerintah itu berhasil tidak. Kita bisa lihat dalam banyak case ya di Indonesia. Itu pemerintah daerah banyak membangun infrastruktur atau di pemerintah desa membangun infrastruktur A, B, C. Tapi banyak sekali infrastruktur yang kalau kita lihat nilai dari sisi impact-nya, dampaknya, itu ternyata dampaknya kecil atau tidak memberikan dampak. Bahkan infrastruktur itu banyak merusak. Ada yang bangun pasar tradisional, ada yang bangun jembatan ini, ada yang bangun ini. Pingin saja, tapi mereka tidak memperhitungkan apakah nanti setelah ini dampaknya apa. Dampaknya seperti apa. Inilah yang akan menjadi salah satu kegiatan penting dari upaya kita menilai keberhasilan pemerintah melalui kegiatan evaluasi. Nah, poin penting dari kegiatan evaluasi itu pertama, evaluasi itu dilakukan melalui proses penilaian yang sistematis. Penilaian yang sistematis. Penilaian yang sistematis dan objektif. Penilaian yang sistematis dan objektif itu artinya kita menetapkan barometernya, apa saja ukuran-ukuran keberhasilan dan apa ukuran-ukuran dampak. Contoh, ini berhasil manakala jalannya terbangun sekian kilometer. Yang kedua, waktu yang dibutuhkan sekian jam atau sekian tahun, sekian bulan. Kemudian anggaran yang bisa kita keluarkan besar ini, kualitasnya seperti ini. Dibuatkan indikatornya. Demikian juga dampaknya. Dampaknya dalam 3 tahun, 4 tahun atau 5 tahun mendatang terjadi peningkatan terjadi penurunan misalkan biaya transportasi. Biaya transportasi untuk penjualannya sebelumnya mahal karena jalannya rusak atau tidak bagus. Yang kedua misalkan terjadi peningkatan produksi masyarakat. Terjadi seterusnya.
Harus ada indikatornya. Setelah ada indikator, dilaksanakan, kemudian dievaluasi, dinilai secara. Jadi ada tahapan-tahapan yang runtun dari persiapan, pelaksanaan sampai hasil evaluasi. Jadi harus sistematis dan objektif. Objektif itu karena barometernya sudah ada, maka kita harus objektif memberikan informasi bahwa ini sesuai dan tidak sesuai. Objektif itu sama seperti ketika kita punya alat ukur, misalkan termometer. Termometer itu untuk mengukur suhu badan. Ketika kita ukur badan kita gitu ya, termometer mengatakan bahwa suhu badan kita itu sekian derajat. Maka itu objektif. Kita tidak bisa menambahkan, tidak bisa mengurangi. Dan ketika mau dites ulang oleh siapa saja tetap hasilnya sama. Begitu objektif itu artinya sesuatu itu bisa dikonfirmasi. Kalau kita katakan bahwa jalannya bagus, orang lain juga mengatakan jalannya bagus, orang lain juga mengatakan jalannya bagus. Tapi kalau kita bilang bagus, orang lain bilang jelek Apalagi banyak mengatakan jelek, berarti kita tidak objektif, kita subjektif. Objektif itu apabila penilaian kita itu diakui oleh orang lain. Tanpa kita minta orang lain mengakuinya bahwa benar. Itu objektif. Yang kedua, dalam analisis data, itu biasanya menggunakan analisis kuantitatif maupun analisis kualitatif. Analisis kuantitatif itu bentuknya skor, angka-angka, dan kualitatif itu biasanya berbentuk data-data pendukung, penjelasan, hasil konfirmasi melalui wawancara, hasil pengamatan, gitu. Hasil pengamatan dan seterusnya. Nah, metode evaluasinya seperti apa? Metode evaluasinya pertama bisa menggunakan survei. Bisa menggunakan survei. Survei. Biasanya kalau kita bisa lihat di televisi penilaian publik tentang keberhasilan pemerintahan si A, pemerintahan si A. Oh, si publik setuju bahwa sekian persen, publik setuju bahwa pemerintahan ini berhasil. Itu survei. Dan biasanya survei ini sasarannya adalah pengguna dari luaran kinerja pemerintah. Jadi misalkan kalau jalan, siapa yang menggunakan jalan itu disurvei. Bukan pemerintah ya, bukan yang membangunnya, tapi yang menggunakan jalan itu. Itu yang disurvei. Yang kedua wawancara. Wawancara. Wawancara itu kita mengajukan beberapa pertanyaan untuk menginformasi tanggapan mereka tentang suatu program pemerintah disertai dengan alasan-alasannya. Oh ini bagus, kenapa katakan bagus Pak? Oh ini jelek, kenapa jelek Pak? Dengan alasan-alasan yang jelas. Oh jelek Pak, kenapa? Ini jalan baru sekian banjir sebentar, jalannya sudah ikut banjir juga. Kemudian studi kasus itu kita melihat beberapa kasus-kasus yang kita lihat dan kita amati, kita analisis bisa menjadi potret dari program pemerintah. Kemudian data sekunder lainnya, jadi data sekunder itu data-data pendukung yang dikeluarkan oleh instansi terkait, misalkan Badan Pusat Statistik, dari instansi pemerintah terkait, itu bisa dijadikan sebagai parameter untuk melakukan evaluasi. Jadi evaluasi kinerja ini banyak dilihat dari di output, kemudian ada outcome dan income. Outcome ini ada juga menyebutkannya impact. Ada juga misalkan antara outcome dan impact ya. Kalau income, jadi setelah output itu ada income. Income itu pendapatannya kayak pemerintah. Kalau outcome itu dampak langsung ke sasarannya. Impact itu ke pihak-pihak yang tidak berhubungan langsung, tapi mereka juga turut merasakan dampaknya. Turut merasakan dampaknya. Yang berikut adalah pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja adalah kegiatan untuk mengukur tingkat ketercapaian. Kegiatan untuk mengukur tingkat ketercapaian. Mengukur tingkat ketercapaian. Jadi pengukuran kinerja itu dilakukan dengan membandingkan indikator atau target dengan capaian. Jadi misalkan ini ada program.
Kemudian di sini ada target. Ini di perencanaan. Nanti di sini ada capaian. Programnya misalkan adalah penurunan tingkat kemiskinan. Oh ya, biasanya di sini mah. Ini ada program, ada baseline, ke target. Misalkan penurunan kemiskinan, penurunan presentasi kemiskinan. Baseline itu capaian saat ini, misalkan 2024. Capaian 2024 itu kemiskinannya misalkan 15%. Target di 2025 tahun ini 2025 itu menjadi 14,8% contoh misalkan 60%. Ini target. Nanti di akhir tahun 2025 itu dilakukan evaluasi. Atau misalkan nanti BPS pada bulan Februari atau Maret biasanya menerbitkan atau mempublikasikan hasil survei mereka tentang persentase kemiskinan di daerah tertentu. Hasil presentasi misalkan, oh kemiskinan di daerah tertentu itu 14,7, ini 15%, ini misalkan 80, maaf ini 90% saja, 90. Ternyata 89% misalkan capaiannya. Jadi programnya adalah penurunan persentase kemiskinan, baseline tahun 2024 adalah 15%, targetnya adalah 14,90% pada tahun 2025. Hasil evaluasi pada akhir tahun setelah diukur kinerja melalui BPS tadi, BPS melakukan pengukuran, ternyata hasil pengukuran menunjukkan bahwa kemiskinan di daerah kabupaten atau kota A adalah 14,89%. Maka ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah sangat baik. Sangat baik. Kenapa sangat baik? Karena capaiannya melebihi target. Capaiannya melebihi target. Tapi kalau seandainya targetnya adalah 14,90, ternyata hasil pengukuran dia naik dari 15 menjadi 15,05%, maka kinerja pemerintah jelek atau buruk. Karena capaian lebih rendah dari target. Jadi yang diukur adalah tetap capaiannya. Nah, beberapa poin penting dalam kegiatan pengukuran kinerja adalah pertama, kuantifikasi hasil. Cara paling mudah untuk mengukur kinerja adalah dengan kuantifikasi. Membuatnya menjadi target-target itu dikuantitatifkan, dibuatkan bentuk angka. Rasio, presentasi, jumlah gitu ya. Itu akan mempermudah kita untuk menentukan apa berhasil atau tidak. Kalau bentuk kualitatif itu agak sulit ya. Jadi yang harus dilakukan dalam pengukuran kinerja adalah kuantifikasi. Harus dibentuknya bentuk kuantitatif, angka atau skor. Baik itu presentasi gitu ya, atau jumlah, frekuensi maupun frekuensi relatif, itu akan membantu kita untuk mengukur apakah sebuah program itu berhasil atau tidak berhasil, tercapai atau tidak tercapai. Yang kedua, indikator kinerja. Indikator kinerja. Jadi pemerintah daerah juga itu mengenal dengan indikator kinerja utama, dan ada juga yang disebut dengan indikator kinerja daerah gitu ya. Dan indikator ini harus terukur dan spesifik, tidak boleh terlalu umum, spesifik. Nah, seperti yang kita pernah belajar dalam penyusunan RPJMD atau RKPD, itu pasti ada indikator-indikator, indikator strategis yang semua itu akan jadi barometer untuk mengukur keberhasilan. Nah, bagaimana kita mengukur kinerja pemerintah daerah? Sumber datanya berasal dari, pertama, data dari administrasi. Data administrasi ini adalah data yang berasal dari administrasi instansi-instansi pemerintah daerah. Laporan-laporan yang disiapkan oleh instansi pemerintah daerah. Yang berikut adalah survei. Bisa melalui survei, bisa juga melalui laporan dari
data sekunder, BPS, dan macam-macam gitu. Itu dijadikan sebagai sumber. Nanti kalau ada yang ingin tanyakan bisa langsung disampaikan ya. Nah, jadi perbedaan antara monitoring, evaluasi, dan pengukuran kinerja. Pertama, monitoring itu fokus pada proses dan perkembangan program. Jadi fokus utamanya adalah pada proses, seperti yang saya sudah gambarkan tadi. Jadi kalau ada rencana, ada tujuan atau target, dan di sini adalah pelaksanaannya, maka monef itu di sini. Jadi monef itu lebih ke proses gitu. Sementara evaluasi itu fokus kepada hasil, dampak, dan keberlanjutan. Mana program yang perlu dilanjutkan, mana program yang perlu dikembangkan, mana program yang harus dikoreksi lagi. Jadi kalau ada target, ada pengeluaran, ada dampak, maka itu menjadi fokus dari evaluasi. Sementara pengukuran itu fokus pada pencapaian target yang telah ditetapkan. Jadi kalau tadi program baseline-nya apa, targetnya apa, capaiannya gimana? Capaiannya itu dibandingkan dengan target. Kalau seandainya capaiannya melebihi target, berarti itu berprestasi. Kalau capaiannya sesuai dengan target, berarti itu berhasil. Kalau capaiannya lebih rendah dari target, berarti kinerjanya jelek. Kinerjanya jelek. Karena standarnya adalah kinerja, capaian harus lebih minimal sama, atau lebih baik jika lebih tinggi dari target. Kalau lebih rendah berarti kurang baik. Oke, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin didiskusikan? Oke. Nah, manfaat dari kegiatan Monef dan pengukuran kinerja itu apa? Yang pertama adalah akuntabilitas dan transparansi. Akuntabilitas dan transparansi. Akuntabilitas itu merupakan pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban. Akuntabilitas ini berbeda dengan dalam dalam istilah lain ada yang menyebut istilah responsibility, itu tanggung jawab. Tanggung jawab itu biasanya ditujukan kepada pimpinan. Tapi kalau akuntabilitas itu dia lebih luas lagi, terutama akuntabilitas baik itu dari sisi akuntabilitas hukum, ya, eh, kita memastikan sesuatu sesuai dengan hukum, akuntabilitas manajerial sesuai dengan ini, termasuk akuntabilitas kepada publik. Dengan pengukuran kinerja kita bisa menyampaikan pertanggungjawaban kita kepada publik bahwa eh, amanah yang diberikan kepada pemerintah itu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Sumber daya yang digunakan itu dimanfaatkan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Jadi dengan evaluasi kinerja, kita bisa menunjukkan kepada publik bahwa kita telah melakukan sesuatu dengan sebaik mungkin. Ya, pemerintah daerah telah melakukan sesuatu dengan maksimal. Yang kedua adalah transparansi. Transparansi itu adalah bentuk keterbukaan. Jadi pemerintah daerah siap dievaluasi dan dikoreksi. Yang berikut adalah pengambilan keputusan. Ini yang penting. Hasil dari monif dan pengukuran kinerja itu menjadi dasar untuk melakukan perbaikan pada periode berikutnya, pada tahun mendatang. Jadi ada yang sifatnya 10 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang lebih panjang. Jadi kalau di tingkat SKPD misalkan hasil evaluasi, misalkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di satuan tertentu, misalkan pelayanan pencatatan sipil, itu capaiannya misalkan targetnya 70% atau 75, capaiannya sekian. Maka kira-kira tahun depan itu apa yang harus dilakukan? Kebijakan apakah yang harus diambil? Ini adalah bentuk pengambilan keputusan. Jadi
pemerintah daerah bisa mengambil keputusan atau kebijakan yang lebih baik pada tahun berikutnya atau pada periode berikutnya, manakala dia sudah tahu dia itu berada di posisi mana di periode ini. Di periode ini dia berada pada posisi mana. Dengan posisi itu, maka dia tahu start selanjutnya seperti apa. Tapi kalau tidak ada hasil monitoring evaluasi yang jelas dan terukur, jangan-jangan pemerintah daerah akan melakukan program-program yang berulang, terjebak di aktivitas yang sama dengan hasil yang tidak begitu jelas, terukur, dan bisa dipertanggungjawabkan. Yang ketiga adalah efektivitas anggaran. Efektivitas anggaran itu artinya anggaran yang dimanfaatkan oleh pemerintah melalui dinas-dinas teknisnya itu dimanfaatkan sebaik-baik, itu menghasilkan luaran yang sesuai yang diharapkan. Jadi efektif sesuai dengan, jadi anggaran ini tidak hanya berbicara tentang efisiensi, tapi ini adalah efektivitas juga. Efektivitas itu artinya kalau dia ingin targetnya jalan yang kualitas tertentu, itu hasilnya sesuai. Sehingga kita tidak buang-buang anggaran. Bangun pasar rusak, bangun jalan tidak ada yang pakai, bangun ini tidak ada manfaatnya dan seterusnya, itu artinya tidak efektif. Dampaknya adalah kita jadi boros juga karena tidak efektif. Yang keempat adalah kualitas pelayanan. Dengan evaluasi, monitoring, dan pengukuran kinerja ini, kita bisa terus, pemerintah daerah bisa terus melakukan perbaikan pelayanan terhadap masyarakat. Ya. Jadi inilah 4 manfaat ketika kita bicara tentang monitoring dan evaluasi. Nah, tadi sudah sempat saya singgung, kalau kita bicara tentang ruang lingkup, MONEF, dan pengukuran kinerja, maka MONEF itu kita ukur dari 3 tahapan penting. Yang pertama adalah perencanaannya, yang kedua pelaksanaannya, yang ketiga adalah hasilnya. Jadi plan, do, and check. Plan, do. Rencananya ini sudah sesuai atau belum dengan kebutuhan. Jangan-jangan rencananya hanya dulu di belakang meja, prediksi sendiri, apalagi ada AI, dia analisis lewat AI, dia sebutkan. Tanpa melihat langsung kebutuhan-kebutuhan di lapangan. Untuk itu dalam penyusunan program pemerintah, itu perlu menggunakan pendekatan bottom up, melalui musrembang, dan seterusnya dari bawah ke atas. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka untuk memastikan bahwa setiap rencana yang dikembangkan itu sesuai relevan dengan konteks dan kondisi di lapangan. Semakin dekat rencana dengan kebutuhan, itu semakin baik. Semakin jauh rencana dengan kebutuhan, itu semakin kecil manfaat yang akan diperoleh. Dan semakin rendah juga tingkat efektivitas dari anggaran dan program yang direalisasikan. Yang kedua adalah pelaksanaan. Jadi pelaksanaan ini kita bisa memantau bagaimana progres dari pelaksanaan kegiatan tertentu dan apakah ada kendala-kendala. Misalkan masalah human error, masalah cuaca, masalah bahan baku, dan masalah-masalah yang lainnya yang harus ditangani, harus dihandle segera sebelum dia sampai ke puncak. Yang terakhir adalah yang harus kita monitor dan ukur adalah hasilnya. Jadi hasil ini tidak hanya luarannya, tapi juga pada dampak dan manfaat yang dirasakan oleh pengguna. Dampak dan manfaat yang dirasakan oleh pengguna. Banyak sekali pemerintah yang ingin adopsi praktek tertentu dari daerah yang lain tanpa melihat konteks di daerahnya, sehingga pada saat dia adopsi sistem itu ketika di daerahnya tidak berjalan lancar. Jadi ini harus dilihat. Contoh, di daerah yang menggunakan sistem teknologi informasi untuk pelayanan tertentu. Tapi ketika tidak dilakukan pengendalian terhadap perilaku masyarakat yang kurang begitu tahu tentang teknologi, maka program ini bisa saja canggih, tapi bisa saja tidak efektif, dampaknya tidak terasa karena tidak sesuai dengan konteks daerah atau program-programnya tidak menyentuh aspek-aspek perilaku masyarakat. Saya kira ini bahasan kita tentang ruang lingkup
berkenan dengan monitoring, evaluasi, dan pengukuran kinerja. Sampai di sini kalau ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Oh, saya Pak. Oke, Fikran silakan. Oh, jadi itu tahun lalu itu Pak, saya itu pernah lihat di berita dari kompas.com di Mm-mm. mana mereka melihatkan bahwa indeks atau data demokrasi, transparansi dan akuntabilitas kita itu sangat turun sekali Pak, terutama pada era pemerintahan Pak Jokowi. Mm-mm. Nah, salah satu penurunan indeks tersebut Pak karena masyarakat itu tidak mempunyai akses terhadap informasinya Pak, informasi terkait kinerja dan evaluasi pemerintah. Kalaupun ada Pak, itu kinerja itu yang tahun-tahun sebelumnya Pak, bukan tahun sekarang. Nah, pertanyaan saya bagaimana memastikan kinerja dan evaluasinya itu dapat diakses oleh masyarakat, Pak. Kasih. Terkait dengan indeks demokrasi dan beberapa indeks yang lainnya yang eh, dilaksanakan oleh beberapa pihak ya, indeks demokrasi ini berkenan dengan misalkan masalah keterbukaan memberikan pendapat, termasuk juga tadi berkenan dengan akses informasi, partisipasi publik dalam kebijakan gitu ya. Tentu saja ini sangat relevan dengan berbagai kebijakan yang dibuat oleh pada masa era sebelumnya yang kalau kita amati secara praktis di lapangan memang keterlibatan publik agak kurang ya. Contohnya ada berbagai peraturan perundang-undangan yang lahir tanpa proses konsultasi publik yang matang. Konsultasi publik, contohnya Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja yang merupakan salah satu undang yang sangat lingkupnya sangat besar ya karena dia meramu banyak sekali peraturan